Alkitabnya. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Angkat pujian bagi Tuhan dari NHKI nomor 14 ayat 1 hingga 2. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat hari ini kita merenungi firman Tuhan dengan tema mengasihi bumi dan segala isinya. Mana kahori potibi do mengasihi sisi. Firman Tuhan pada Mazmur 146 ini mengajak kita, pemazmur mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di mengasihi bumi dan segala isinya. Ada beberapa poin yang akan saya terangkan kepada kita semua untuk mengasihi bumi dan segala isinya. Yang pertama itu kita coba baca tadi 146 ayat 141 mengatakan haleluya, pujilah Tuhan hai jiwa, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mungkin beberapa hari ke depan, beberapa hari yang lalu kita melihat bahwasanya Tuhan jika berkehendak
Suatu ketika itu dengan mudahnya dia mengambil. Dengan begitu mudahnya dia mengambil, karena dia mempunyai kuasa untuk itu. Kita lihat beberapa hari yang lalu kasus kecelakaan, begitu singkatnya, begitu cepat sebuah kematian menghampiri seseorang, karena dia mempunyai kuasa untuk itu. Mengasihi, Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sadar, sama seperti halnya pemazmur mengajak kita untuk merenung bahwasanya Tuhan itu mengasihi kita. Dia mengatakan demikian, selama aku hidup, selagi aku ada. Itu poin yang pertama. Mengasihi itu tidak terhitung hari ini, besok aku mengasihi dia, bulan ini aku mengasihi dia. Tidak demikian. Mengasihi itu selama kita hidup, selagi kita ada. Itu diinginkan oleh Mazmur bagi kita semua, bagi kita semua. Selagi kita hidup, selama masih ada. Mengasihi. Walaupun terkadang kita mendapatkan hal-hal yang di luar logika akal sehat kita terkadang dihina, dipikirkan, diejek-ejek. Baik sekarang masyarakat ataupun orang-orang luar sana yang mengejek-ejek kita. Sukses kita dibully, tidak sukses kita dibully. Tidak akur rumah tangga kita dibully. Tidak sekolah tinggi anak kita juga dari harta dia kajolma. Banyak sekali luar sana para pengejek ini. Pemazmur mengatakan mengasihi. Mengasihi itu tidak terhitung hari ini atau jam atau detik. Tiap hari selama kita hidup, selama kita masih ada. Itulah kunci keberhasilan kita mengikuti Tuhan. Karena mengasihi saja. Mengasihi orang lain, terlebih mengasihi diri kita sendiri. Sudahkah kita menerima Yesus sebagai pelindung diri kita, supaya kita mampu mengasihi orang lain? Terima dulu Yesus masuk ke dalam hati kita, supaya kita mampu mengasihi orang lain, bahkan mengasihi dengan segala sisi, berbagai macam kehidupan dunia ini dan segala sisi. Yang kedua, Pemazmur mengatakan demikian, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Orang saat ini Bapak Ibu Naposobul banyak mengatakan sekali kekuatan manusia. Allah murah ibadah, Allah agung di ibadah, mengandalkan segala sesuatu itu berdasarkan daripada harta kekayaan, kepintarannya, kebolehannya. Orang juga kadang bersandar pada mereka. Orang kadang juga meminta bantuan kepada mereka, tetapi kesalahannya adalah mereka terkadang anggap diri mereka lebih daripada Tuhan Sang Pencipta. Ini saja dipakai mereka, bukan mengandalkan Tuhan. Bagaimana itu mengatakan mereka? Mengandalkan orang itu pasti ada akhirnya. Akhirnya kalau kita tidak bahagia mengandalkan seorang memperoleh Tuhannya, kita mendapatkan kekecewaan yang biasa. Ada. Ketika kita mengandalkan seseorang, kita berharap kepada seseorang, harapan itu tidak terpenuhi, tidak tercapai, bagaimana rasanya? Coba, bagaimana rasanya? Kekecewaan itu wajar terjadi, tapi jangan berlarut-larut. Ini merusak sekali itu masuk bagi kita semua. Ayat ketiga mengatakan, ketiga mengatakan, janganlah percaya kepada bangsawan sebab anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberi keselamatan kepada kita, bukan orang lain, bukan orang kaya, bukan orang bangsawan, bukan orang pintar. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan kita keselamatan. Amin. Bukan orang kaya. Tapi aman, kita minta bantuan kepada orang kaya boleh. Kita minta bantuan kepada orang kita boleh. Bertolong-tolong kita boleh. Meminta bantuan kepada orang boleh. Tetapi
jangan pula bantuan itu menjadikan engkau menjauhi dirimu daripada Tuhan. Ketika engkau dibantu terus, disupport terus, kau lupa bahwa mereka orang kaya memperbanyak itu karena Tuhan izinkan. Amin. Karena Tuhan izinkan. Bagaimana kita yang belum memperoleh itu semua, Tuhan mengizinkan saat ini. Bagaimana saya berusaha mengandalkan Tuhan dengan cara-cara Tuhan, dengan cara-cara ajaib, dengan cara-cara luar biasa. Tuhan menjawab itu semua. Setiap apa yang kau minta, setiap apapun pergumulanmu, Tuhan akan jawab itu semua, cepat atau lambat. Amin. Cepat lambat. Karena poin yang ketiga mengatakan janganlah mengandalkan manusia. Jadi siapa yang kita perlu andalkan? Tuhan saja sebagai juru selamat kita. Apa konsekuensinya amat ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Konsekuensinya berbahagia. Pada ayat yang kelima dan keenam mengatakan berbahagia orang menilai Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagia karena kita tahu amanah inang sebelum ketika kita menabur kebaikan di mana kita tabur pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Saya yakin percaya itu. Bahkan telah terjadi firman kita ketika saat datang kita seorang marketing. Kami mengalami itu semua ketika kita menabur kepada tujuan yang kita inginkan. Tetapi Tuhan memberikan cara lain. Bukannya kita tabur lagi berkat datang mengalir. Bahkan oleh karena bahkan oleh Mosana yang melihat kita, yang notabene jauh daripada harapan kita untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Misalnya seorang ketika dia menjual produknya kepada seseorang ini 100 konsumen akan dituju. Saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Kita tebakan kepada 100 orang. Tetapi kepada 100 orang itu Tuhan katakan belum diizinkan mereka untuk mengikuti kita. Tetapi luar sana 101, 102 orang lain melihat kita, bahkan tiba-tiba mengatakan aku mau membeli produk, aku mau mengikuti kita. Sama seperti hal ini, banyak orang mengerti Yesus, banyak orang mencari Yesus, tetapi yang memberi hati secara ikhlas mungkinlah sedikit sekali orang memberikan hatinya untuk Yesus semua, untuk menjadi yang setia. Oleh karena itu, itulah konsekuensinya. Berbahagia orang yang mempunyai Yakub sebagai penolong. Ayat mengatakan dia menjadikan langit dan bumi laut segala isinya tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan. Tuhan menegakkan keadilan di atas ketidakbenaran. Ketika kita menegakkan Tuhan saja sebagai juru selamat dia menegakkan suatu keadilan. Dia menegakkan suatu kebenaran. Walaupun bertubi-tubi orang mengatakan kita salah, Tuhan Maha melihat. Dia akan tegakkan yang namanya kebenaran tetap kebenaran, yang salah tetap salah. Amin. Itu berbahagia. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Saya mau menganturkan sebuah lagu Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saya merefleksi kehidupan kita saat ini, berbagai macam pencobaan kita hadapi hari demi hari. Saya akan menganturkan sebuah lagu. Coba baca, kita mainkan hidup ini adalah kesempatan supaya kita mampu merenungi.
kita sudah tak berdaya. Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita orang lemah, kita tidak berdaya. Biarkan Tuhan Yesus turut campur bagi kita, supaya kita menjadi dekat bagi orang lain. Amin. Menjadi dekat bagi orang lain, suatu dekat luar biasa. Berbahagia ya Bapak Ibu, Bapak Subuh. Sangat berbahagia. Pada telah mengatakan juga Tuhan membuka mata orang-orang buta, baik buta secara fisik maupun buta secara rohani. Tuhan buka, Tuhan jamah mereka supaya mereka mampu mengasihi satu sama lain, supaya mereka mampu mengetahui maksud dan kehendak Allah di bumi ini dan segala isinya. Ketika kita sudah tidak ada lagi, kita menjadi dekat bagi orang lain. Gua adalah gua. Ketika kita meninggalkan dunia, anak cucu kita akan menerima gua. Oh, siapa yang kabur juri di mulut. Begitu baik santun dia ketika hidup. Itulah yang kita tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga ketika kita mengadakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita juga patut untuk berbahagia karena kita akan dijaga oleh Tuhan. Bahkan orang asing pun dijaga oleh Tuhan. Bahkan anak yatim dan janda pun dijaga oleh Tuhan. Siapa yang tidak dijaga oleh Tuhan? Orang-orang fasik. Tuhan tidak suka sekali kepada orang-orang fasik, tetapi Dia menginginkan pertobatan orang-orang fasik untuk kembali ke jalan yang benar. Banyak terjadi saat ini Bapak Ibu. Wajah boleh sama, rambut boleh hitam. Ketika kita bertemu, satu di hadapan kita, depan kita mungkin menjelek-jelekkan kita. Tuhan melihat mereka semua. Jadi seakan ketika aku mendapat hubungan demikian, kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan teman Tuhan kita kadang tidak mampu untuk memberikan solusi yang terbaik, dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Bagaimana orang diketuk disadarkan pintu hatinya, termasuk menyadarkan kita semua bahwa saya mengasihi bumi dan segala isinya. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Banyak terjadi bahwa beberapa minggu yang lalu saya cerita ada namanya banjir bandang. Dikarenakan apa Bapak Ibu? Karena kegotek seseorang, karena kesalahan seseorang, banjir bandang terjadi. Ternyata kalau sedikit apa akibatnya? Hutang lindung dibabari, sebagai serapan rasa tanah dibabari semua hutan. Akhirnya terjadilah banjir bandang, beralih fungsi itu hutan yang pelindung menjadi tanaman sayuran. Saya cerita ini menyebabkan banjir bandang karena resapan air tidak bisa lagi dilakukan. Karena tadi mereka tidak mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi bumi. Kasihi dulu diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Berbuatlah baik bagi orang lain, menjadi kakak, menjadi saling dekat bagi orang lain dengan cara memelihara bumi tersebut, memelihara apa yang patut kita pelihara untuk tidak menimbulkan suatu masalah. Ketika terjadi masalah, saling menyangka satu yang lain. Padahal kita sendirilah faktor intelektualnya supaya terjadi. Sadarkan diri kita sendiri. Bagaimana sudah diri kita sendiri mengasihi kita kan? Kita mengasihi orang yang segala isinya, tetapi kita sendiri tidak mampu mengasihi diri kita. Itu menjadi poin pertama. Ketika tadi kita diajar oleh pemazmur untuk pertama, segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu kita pasti akan menuju ke sana. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Segala sesuatu, bahkan saat ini ketika kita sehat-sehat saat ini, Tuhan berkata lain. Ada hubungan yang kita hadapi di pulang gereja nanti. Tapi itu semua Tuhan izinkan. Yang kita percaya supaya kita mampu menghadapi setiap pergumulan, mampu menghadapi setiap masalah, dan kita mampu
mendapatkan jalan keluar dan solusi dari Tuhan. Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kita. Jadi percayalah, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Ada 3 poin. Segala sesuatu pada masanya, ada akhirnya. Yang kedua, janganlah mengandalkan manusia. Yang ketiga, andalkan Tuhan sebagai juru selamat yang membawa kita pada suatu sukacita yang abadi, kedamaian yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Serta Bapak Ibu, kita juga berpesan kepada yang sangat ingin mengasihi bumi dan segala isinya, lakukanlah yang terbaik. Ketika kita dipercaya untuk memelihara kelestarian lingkungan kita, supaya kita mempunyai hati bersih. Ketika lingkungan kita bersih, hati kita bersih, maka kita mampu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mampu mengasihi sesama, mengasihi bumi dan segala isinya. Itulah yang menjadi yang kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh berekspresi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita nyanyikan firman berkat. Tema ibadah kita hari ini mengasihi bumi dan segalanya isinya, menang maka Allah yang tertinggi dohot menasa isinya. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan skor, vokal di gereja, dan evangelisasi atau pertanyaan masih tetap ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu sudah ada kekurangan, tetapi secara resmi dari pihak terkait atau dari pihak pemerintah belum ada istilahnya pastoral atau pemberitahuan sudah bebas seperti sedia kala, maka kita sabar menunggu untuk hal pelaksanaan ibadah di rumah-rumah. Yang kedua, status suci dan jemaat minggu yang lewat, meeting ataupun pengumuman. Pertama, sesuai yang sudah diberitakan di minggu-minggu yang lewat, melalui warta jemaat, ibadah di masa normal ini berdasarkan peraturan pemerintah Satgas Penanggulangan COVID-19, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu di HKM Penerangan masuk tertulis pukul 11, yang sebenarnya kita sudah putuskan dan kita sepakati ibadah kita masuk pukul 10.30 dilayani oleh pimpinan resort, unsur pimpinan jemaat, serta majelis HKI Penerangan. Yang kedua, himbauan di normal, sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat informasi penularan COVID-19 di negara kita di masa normal, walaupun sudah di bawah ribuan orang per hari, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap
taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, ada jemaat sesuai yang sudah diwartakan minggu yang lewat. Jemaat HKI Penerangan dalam kondisi sekarang tinggal 25 kakak lagi untuk meningkatkan pelayanan di HKI Penerangan. Kalau ada perubahan alamat, anggota keluarga, nomor HP, agar berkoordinasi dengan pimpinan atau unsur pimpinan jemaat agar dapat diperbaiki dan begitu juga terhadap Bapak Ibu jemaat simpatisan diharap agar dapat dibukukan menjadi jemaat HKI Penerangan. Banyak yang sudah berganti nomor HP-nya sehingga informasi-informasi tidak kesampaian. Kalau di SMS kan sudah jarang dibuka, yang dibuka WA. Jadi diimbau kalau ada pergantian agar disampaikan untuk pelayanan yang lebih maksimal bagus untuk hari-hari yang akan datang. Tidak ada tulisan di situ pemberitahuan dan undangan terhadap PGIW atau kaum ibu sudah mulai dilaksanakan tatap muka ibadah kaum ibu yang dilaksanakan oleh PGIW. Perdananya untuk tahun ini dilaksanakan tatap muka tanggal 9 bulan 11 2021 di gereja GBKP Gereja Batakaro yang diberikan fasilitas atau yang dikapasitasi 3 orang satu jemaat. Jadi kalau ada ibu yang bisa mengikutinya hari Selasa yang akan datang jam 2 sore, jam 2 siang bisa, jam 4 bisa mengikutinya. Itulah surat yang masuk karena tertunda tadi yang sudah dikirim tidak bisa dibacakan secara sulit. Yang keempat, renungan harian Sian Bibel atau dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Dan pagi atau menurut dan malam sudah dituliskan di Bapak Ibu dan Budi diimbau kepada kita untuk menghidupkan rohani kita yang kecil ini supaya tetap kita mengingat membaca firman Tuhan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan dituliskan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Persembahan pertama, kedua, yang ketiga, dan ucapan syukur dari keluarga Asra Ibu Pendidikan. Yang berikut pengeluaran bersama dengan rekapitulasi keuangan, memasukkan uang keluar, sekaligus usaha pria dan pembangunan sudah dimulaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang salah ketik dan salah jumlah, kami mohon maaf, tolong dikoordinasikan ke konsistori untuk dapat kita perbaiki. Dan kemudian yang tetap kita buatkan di warga kita itu uang yang HKI Penerangan yang dibawa pindah dari HKI Penerangan ke Kota Baru agar tetap kita sama-sama mengeluarkannya. Dituliskan Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Akhirnya pimpinan jemaat Parkalado bersama Majelis Jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, dan selamat ulang tahun terhadap seluruh anggota keluarga, Bapak Ibu dan anak-anak yang merayakan ulang tahun 1 minggu yang lewat. Semoga Tuhan memberkati dan meridhoi kita semuanya. Kita berdoa.
Bapa kami di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada Kami. Terimalah persembahan baru di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati pikir kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan memberi wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Horos masih